Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Hicher channel, the English language channel for junior high school. Thank you for watching this video and don't forget to like, subscribe, and please watching this video until the end. So, by watching this video until the end, you can understand what the lesson is. Okay, learners, we come to the next lesson about the procedure text by Mr. Heru Nugroho. Jadi, selamat datang kembali para pembelajar. Kita ketemu lagi dengan saya Heru Nugroho di channel Hicher Channel untuk belajar bahasa Inggris tentang text procedure. Kalian kemarin telah melihat video bagian pertama, yaitu tentang membuat pesawat kertas, dan ada step-stepnya, ada kata kerja yang kita pakai di situ, ada sequence yang kita pakai di situ. Jadi langkah-langkahnya juga kita ketahui di video yang part 1 telah kalian tonton. Nah, sekarang di bagian 2 ini kita akan membahas tentang elemen yang ada di dalam text procedure. Kenapa ini perlu saya uraikan? Karena biar kalian nanti di akhir dari sebuah pembelajaran tentang text procedure, kalian bisa membuat text procedure dengan lebih baik. Karena apa? Karena text procedure ini sejatinya telah kalian lakukan setiap hari, tapi kalian tidak mendokumenkan atau menuliskan dalam bahasa tulis. Nah, sekarang setelah ini kalian akan tahu bagaimana text procedure itu elemen-elemennya lebih memahami untuk pembuatan atau implementasi dari pengetahuan tentang text procedure. Okay, let's go to the lesson. Procedure text part 2 by Mr. Heru Nugroho. Okay, now we come to the lesson. Nah, ini sebagai awalan. At the part 1, you have to know the text and kind of element of the text. There are a definition of it, character of the text, procedure text, and generic structure of the procedure text. Kalian kemarin tentu saja sudah paham. Kalau belum, silahkan dilihat lagi catatannya, atau kalian bisa melihat videonya lagi, itu akan lebih baik. It's better you watch this video second, so you can understand it well. Okay, next, imperative sentence. Ini adalah bagian dari elemennya. Kemarin apa yang ada dalam sebuah text procedure adalah imperative sentence. Apa itu? Imperative sentences usually end with a period, can occasionally end with an exclamation point. These sentences are sometimes referred to as directive because they provide direction to whoever is being addressed. Jadi imperative sentence usually end adalah sebuah akhir with a period, dari sebuah periode, but can occasionally end with an exclamation point, tapi biasanya diakhiri dengan tanda exclamation, tanda seru. The sentences are sometimes referred
Jadi kalimat ini biasanya mengacu pada as directive sebagai perintah langsung because they provide direction. Karena memberikan kesan atau menyediakan sebuah arahan atau perintah to whoever is being addressed, pada siapa yang diperintah. Okay, next. The first indication of an imperative sentence is an punctuation. Jadi indikasi awal kita mengenal sebuah imperative sentence adalah sebuah punctuation. Most of the sentence end with a period. Jadi kebanyakan kalimat ini diakhiri dengan punctuation and sometimes an exclamation mark. Dan kadang-kadang ditandai dengan tanda exclamation. Okay, the next. The main function of an imperative sentence is to provide instruction. Jadi fungsi dari kalimat imperatif adalah untuk memberikan sebuah perintah. Make a request or demands. Or offer an invitation or advice. Jadi memberikan sebuah undangan atau sebuah ajakan atau sebuah saran. Okay, next. Example of imperative sentence. Contoh dari sebuah kalimat imperatif. Pass the salt. Bawa sini garamnya. Move pan from it. Pindahkan panci itu dari situ. Grind it. Haluskan. Stir it. Itu di stir. Di stir itu diaduk. Lalu serve it. Bawa, sediakan, sajikan, bring here, bawa sini, take it, ambil, break it, pecahkan, make those. Jadi mix itu campurkan, adukkan, drag it itu bawa sini, send it, dig it, throw this, lalu clean it, bersihkan. And the next misalnya heat it, panasi, spirit it, pisahkan, dry it, keringkan, put it, letakkan, crops it, crops this, potong di sini, lalu insert it, sisipkan, tight it, kencangkan, round it, memutar, strength it, yang agak strength, agak kencang, kuat, turn it, cut off, wraps it. Nah, itu adalah contoh dari sebuah imperatif. Jadi berisi perintah atau berisi instruksi bagi orang yang kita beri, yang kita alamatkan. Misalnya kalau di dapur ya pass it, itu kan misalnya your mother cooking with you, ibu memasak dengan kamu, kamu help your mother, membantu ibu kamu, lalu ibu kamu bilang pass the salt, bring it, take it, move pan from it. Nah, seperti itu. Itu namanya imperative sentence. In the next, connective sequences. Apa itu connective sequences? Connective sequences adalah connective connect and relate sentence or and paragraph. Connective menghubungkan atau menggabungkan kalimat dan sebuah paragraf. They assist in the logical flow of ideas as they signal the relationship between sentences and paragraph. Jadi connective sequences itu adalah sisipan yang logis, yang mengalir saja sesuai dengan ide karena bisa menandakan hubungan antara kalimat dan paragraf. Jadi itu namanya connective sequences. Apa saja connective sequences itu? Nah, ini masih dalam pengertiannya frasa yang menghubungkan bagian kata, frasa, kausa atau kalimat. Oke, mudah itu. Contohnya, meanwhile. Sementara itu, furthermore. Selanjutnya, moreover. Finally. Beside.
in the end. Ini adalah dalam sebuah untuk menghubungkan antara paragraf atau frasa, biasanya kita menggunakan ini namanya connective sequences. Biar idenya itu mengalir dengan mudah, enak untuk ditangkap. Ya. An additional, at last, after, before, next, first of all, later, as soon as. Nah, ini juga sebuah connective, and additional sebagai tambahan, at last akhirnya, after setelah, before sebelum, next itu selanjutnya, first of all, lalu later, nanti, as soon as itu sesegera mungkin. Itu biasanya adalah sebuah connective sequences yang dipakai untuk flow the ideas, untuk mengalirkan sebuah ide. Okay, after you pay attention of this lesson, I think you have understand about the relative sentence and sequences. Karena itu sangat perlu sekali dipakai dalam membuat sebuah kalimat. Sebuah kalimat yang berisi instruksi atau untuk menghubungkan antara satu perintah atau satu ide ke ide yang lain. Itu namanya sequences. Nah, sekarang kalian coba pahami, kalian coba bayangkan semuanya tadi yang sudah Pak Heru jelaskan, sequences dan kata-kata komannya, sehingga nanti kalau kalian membuat sebuah teks, kalian akan lebih mudah, otomatis akan muncul dalam benak kalian. Karena itu sangat penting sekali. Oke, I appreciate your attention. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Dan jangan lupa watch the video in the second time so you can understand it well. After you watch this video, please like and subscribe of this video, and it will help me and it will make me better to present the next video content of the lesson English language. Thank you very much and have a nice day.